Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi melanjutkan tutorial kita yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan beberapa hal. Pertama, setting akun kita sudah selesaikan, dan pembuatan form jurnal ya. Namun di form jurnal ini ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah user bisa mengendahkan ya transaksi detailnya ya. Di transaksi detail itu kan seharusnya, karena ini double entry, harusnya user itu memasukkan nilai debitnya berapa dan nilai kreditnya berapa. Makanya di sini akan kita tambahkan security. Ketika usernya tidak memasukkan nilai debit dan kredit dengan benar, maka aplikasi tidak bisa disimpan ya. Kita masuk ke jurnal, kita masuk ke view kolomnya, kemudian kita menambahkan dua virtual column. Kita tambahkan namanya nilai debit, di mana nilai debit ini kita ambil dari, masih ingat ya, rumus sum, kemudian kita ambil dari tabel details, nilainya yang debit seperti ini. Oke. Number, pakai label, oke. Kemudian kita tambah satu lagi, nilai kredit. Nilai kredit rumusnya sama, kita sum dari details, kita ambil nilai kreditnya. Oke, kita save. Nah, di nilai debit dan kredit ini juga harus kita tambahkan data validity ya, valid if-nya apa? Kita perbandingkan antara nilai nilai debit harus sama dengan nilai kredit. Oh, belum disimpan ini ya, virtual kolomnya tadi belum disimpan, jadi rumusnya error. Kita simpan dulu. Baru kita nilai debit, save, dan kita save ulang. Masih merah? Oke, tidak. Kemudian sama di nilai kredit, kita juga, oh tadi lupa ya, ntar kita di nilai debit dulu. Pesan errornya jika nilai debit dan kreditnya tidak sama. Jangan lupa di double kurung ya. Mohon maaf, transaksi Anda tidak balance. Silahkan cek ulang transaksi Anda. Kita copy untuk nanti masukkan di kredit. Kita dan masuk di kredit sama tadi ya, data validity-nya kita setting bahwa nilai kredit dibalik harus sama dengan debit. Oke, invalid value-nya yang tadi kita paste, kita done. Oke, ini sudah selesai. Apakah perlu dimunculkan atau tidak di form jurnal ya. Kemudian susunan ininya juga mungkin perlu kita perbaiki ya, agar detail transaksi ini ada di atas, dan oh ya, ini wajib diisi saja nih, nilai debit dan kredit.
while. Berarti value sebenarnya tidak dibutuhkan ya, tapi tidak apa-apa. Kita masuk ke mana tadi? Oh ya, kita akan ngatur susunan di form. Susunannya akan kita atur, teman-teman bisa masuk ke UX, kemudian masuk ke journal form. Di journal form kita di mana ya, kolom order pertama tanggal, kemudian notes, tipe, kemudian kita tambahkan lagi notes, baru kita masukkan details, debit, kredit, nilai kredit, kemudian status paling belakang. Value tidak usah kita munculkan. Nomor ID boleh. Oke. Sehingga tampilannya menjadi seperti ini ya, ID, tanggal, type, notes, baru detail transaksi harus kita masukkan di sini. Nah, kemudian di detail transaksi, karena dia bisa banyak baris, banyak jurnal yang harus kita masukkan, maka kita juga harus setting di detailsnya. Di mana dia? Details form ya. Auto reopen. Kita klik auto reopen. Sehingga ketika kita melakukan input transaksi, ya, dia akan otomatis terbuka kembali untuk melakukan transaksi berikutnya. Kita coba dulu. Masuk ke jurnal, kita tambah tipe jurnalnya apa ini? Personal kantor, biaya keamanan. Oke, biaya keamanan. Akunnya belum banyak ini ya. Akunnya biaya operasional belum banyak akunnya, nanti kita tambah di akun ya. Ini contoh 500.000. Kita save. Kreditnya harus diisi 0. Kita save. Nah, dia akan harusnya kembali lagi. Nah, ini jika kreditnya belum kita isi, ini aplikasi tidak bisa kita save ya, aplikasi tidak bisa kita save. Makanya ini harus ada akun satu lagi, bank kredit berapa tadi? 500.000. Oke, kita save. Oh, ini harus diisi 0 ya. Nah, ini baru nilai debit dan kreditnya sudah sama, bisa kita simpan seperti itu. Oh, ini statusnya belum kita buat default ya. Oke, kita kembali ke jurnal di view column, kemudian di initial value di status. Ini initial value, kita masukkan pending. Betul ya, ini initial value, sehingga ketika setiap kali user melakukan transaksi, default statusnya itu pasti pending. Ini kita rubah dulu, edit, pending. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat status user yang sudah posting itu tidak bisa dirubah ya.
itu masuknya ke behaviors, masuk ke menu jurnal, delete dan edit ya. Jadi di menu jurnal itu menu edit dan delete nya akan kita buang sehingga user tidak bisa melakukan edit dan delete terhadap transaksi yang sudah diposting ya. Kita masuk ke sini, kemudian di behavior, di only if this condition nya kita masukkan kayak rumus if saja. If apa ini, status ya, if status sama dengan paid, maka dia false, jika tidak true. Oke ya. Seperti ini juga nanti untuk editnya. Kita save. Untuk action edit mana tadi, delete jurnal edit, sama di behavior kita masukkan fungsi yang tadi, if statusnya paid false, jika tidak true. Oke, save. Kita lihat di aplikasinya, kita cek ini posting ya. Pas kita klik, loh kok masih ada, belum refresh Pak ya. Coba kita buka yang di agak lebar. Jurnal if status tidak sama dengan, oh tadi fungsinya jangan-jangan salah ya. Delete if status sama dengan paid, maka false, jika tidak true. Benar ya. Masih bisa diedit ya. Bentar, sepertinya salah. Sepertinya tidak harus seperti ini, cukup sederhana saja. Status sama dengan pending. Delete dan jurnal edit begitu juga. Status sama dengan pending. Kita save. Need confirmation ya, nggak usah, atau perlu dinyalakan. Delete juga. Oke. Kita buka yang di sini saja ya, agak lebar. Kita refresh. Nah, ini yang statusnya posting. Nah, menu delete-nya dan menu edit-nya sudah tidak muncul. Hanya ada menu view, tapi di detailnya masih bisa diedit ini ya. Di detailnya ini nanti juga harus kita perbaiki untuk detailnya agar tidak bisa diedit. Bentar.
Untuk yang di detail kita bisa sama seperti tadi, kita masuk ke behaviornya detail ya, behaviornya detail, delete behavior. Nah di sini kita akan mengambil di detail ini kan yang ada referensi ke tabel master ID jurnal ya, ada lihat di sini ref, maka kita cukup menuliskan ID, kita akan mengambil status yang ada di tabel master melalui link ID jurnal. Ini caranya kita menggunakan titik gitu ya, apa yang akan diambil di tabel master melalui link ID jurnal. Kita lihat di sini ID jurnal. Nah ini kan di sini ada status. Nah kalau kita menuliskan seperti ini ya, berarti kita akan mengambil data status di tabel jurnal yang memiliki referensi di detailnya itu adalah ID jurnal ya, sehingga kita tidak perlu menuliskan korelasi yang lebih panjang. Di sini pending, jadi di sini akan mengecek status yang ada di tabel jurnal apakah pending atau posting. Kita save, kemudian di edit juga behaviornya kita masukkan sama seperti tadi, ID jurnal titik gitu ya, titik status. Kalau tanpa titik itu berarti kita mereferensi ke apa namanya nih, contoh tadi yang kita penggunaan sum ya di details. Kalau tanpa titik itu dari apa ini, detailsnya kita ambil, kebalikannya ya. Jadi kalau di details kemudian kita mau mengambil data apa yang ada di details itu tanpa titik, tapi kalau kita ke atas gitu ya, ke tabel master itu dengan titik, sama dengan pending. Kita save, kita coba cek lagi di aplikasinya, di sini aja kita refresh, kita coba tes yang posting ya, kita klik datanya. Nah ini menu editnya juga sudah tidak ada, delete dan edit, artinya transaksi kita sudah aman. Oke, baik, selanjutnya kita akan membuat query. Nah query ini akan lebih fokus ke spreadsheetnya ya, nanti akan kita lanjutkan pada seri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.